Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita di pagi hari yang indah ini, mari kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Katakan, di setiap persoalan Kau turut bekerja, amin, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Oh, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, sembah Dia. Yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Amsal 23 ayat 31 sampai 32. Saya bacakan, jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya,
dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Nah saudara, dalam ayat ini Raja Salomo sedang menggambarkan bagaimana dosa itu mengikat dan menghancurkan hidup kita. Di sini yang pertama dikatakan menarik warnanya. Ya dosa itu selalu menarik perhatian kita. Biasanya berawal dari mata ya saudara. Kemudian mengilau dalam cawan. Nah kalau diperhatikan terus ya pasti akan terasa menggiurkan dan membuat kita mengingininya. Kemudian mengalir masuk dengan nikmat. Kalau dilakukan ya dosa itu pasti terasa menyenangkan, memuaskan hawa nafsu kita saudara. Tapi setelah kita melakukannya, maka apa yang terjadi saudara? Memagut seperti ular. Ya dosa itu mengikat dan menyakitkan saudara. Ular itu kan biasanya tidak hanya memagut tapi juga melilit korbannya. Nah begitu juga dengan dosa saudara. Mungkin banyak orang yang sadar bahwa dosa yang dilakukan itu hanya menyakiti diri sendiri, hanya menyakiti orang-orang di sekelilingnya, tapi sudah terikat. Dia tidak bisa melepaskan diri, tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri dari ikatan dosa itu. Kemudian dikatakan menyemburkan bisa seperti beludak, saudara. Nah, beludak itu adalah salah satu ular yang racunnya paling mematikan di dunia. Nah, dosa juga begitu kan, saudara. Pada akhirnya dosa itu selalu menghancurkan hubungan baik kita dengan Allah, menghancurkan hubungan baik kita dengan sesama, menghancurkan reputasi, nama baik yang kita jaga selama ini, menghancurkan karir, menghancurkan pelayanan, menghancurkan keluarga. Wah, banyak sekali yang hancur karena dosa, saudara. Dan dikatakan dosa itu mematikan. Ya, baik secara rohani, karena orang bisa kehilangan keselamatan kekal karena dosa. Juga secara jasmani, saudara, ada dosa-dosa yang bisa menyebabkan manusia itu sakit secara fisik, saudara. Dan akhirnya meninggal. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita berurusan dengan hal-hal yang dapat menyebabkan kita jatuh dalam dosa? Di sini dikatakan jangan melihat kepada anggur. Anggur di sini diibaratkan dosa ya saudara. Jangan melihat. Artinya kita harus waspada senantiasa. Waspada dengan pemicunya. Nah biasanya orang sakit itu kan ada pemicunya. Misalkan orang sakit asam urat. Pemicunya adalah purin yang terkandung dalam daging dan telur bebek. Atau terkandung dalam emping melinjo. Jadi orang-orang yang punya sakit asam urat harus menghindari makanan-makanan ini walaupun enak, saudara. Tapi kalau dimakan, ya sakit, bisa lebih parah sakitnya, saudara. Maka harus dihindari. Nah, begitu juga dengan dosa. Kita harus mengerti apa pemicunya dan hindari, saudara. Kalau contoh di Alkitab seperti Yusuf, dia segera lari waktu diajak tidur oleh istri Potifar. Kemarin-kemarin sudah digoda mungkin secara verbal dan kemudian meningkat, sekarang mau diajak tidur dia harus segera lari. Kalau enggak ya jatuh, saudara. Jatuh dalam dosa. Atau Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. Kalau mereka tidak menjauhkan dari hal-hal itu, ya pasti satu saat mereka akan jatuh juga, saudara. Nah, coba saudara-saudara coba diingat hal-hal apa saja yang bisa menjadi pemicu kita berbuat dosa. Misalnya, pergaulan yang buruk. Ya, pasti. Rasul Paulus mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Atau konten-konten di sosial media yang tidak sopan. Atau konten-konten yang memancing amarah kita. Sehingga kita marah, kita berdebat, dan kita mengumpat melalui komen. Atau aplikasi yang menjerat seperti pinjaman online, judi online, atau hubungan dengan mantan kekasih yang tidak dibatasi. Apalagi kalau kita sudah punya pasangan yang sah. Wah, itu harus dibatasi, saudara-saudara. Bahaya banget. Kita bisa jatuh dalam dosa. Nah, kita pasti tidak asing dengan istilah mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Dan begitu juga dengan kita. Kalau kita mau senantiasa hidup dalam kebenaran, ya kita harus mencegah dosa itu datang ke dalam hidup kita, saudara. Ya, jangan seperti Simpson yang sudah tahu bahwa Delila itu bisa menyebabkan dia jatuh, tapi dia tetap bermain-main dengan Delila, dia sok kuat, dan pada akhirnya dia benar-benar jatuh, harus kehilangan kedua matanya, dan pada akhirnya dia meninggal, saudara, ya kan? Maka jangan main-main dengan dosa.
kita harus nantiasa waspada. Jangan sok kuat. Misalkan ada konten-konten yang tidak sopan muncul di feed sosial media kita, terus kita bilang, alah nggak apa-apa, begini doang gitu. Wah, hati-hati saudara. Dari situ kalau dibiarkan bisa mendatangkan dosa-dosa lain yang lebih parah, saudara. Yakobus 1 ayat 14-15 mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut, saudara. Nah, jadi tetaplah waspada terhadap hal yang menarik, tapi bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Dan kita senantiasa minta Allah Roh Kudus untuk menguasai seluruh hidup kita dan memimpin hidup kita ke dalam seluruh kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami senantiasa waspada terhadap hal-hal yang bisa memicu kami berbuat dosa. Mari Allah Roh Kudus, pimpinlah kami, seluruh kehidupan kami, tuntun kami ke dalam segala kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata.